jet tempur dan pesawat pengintai NATO berpatroli 24 jam sepanjang waktu untuk melindungi negara-negara anggotanya. Aliansi itu khawatir negara-negara anggotanya jadi target berikutnya dari invasi Presiden Rusia Vladimir Putin setelah Ukraina. NATO pada Kamis membagikan video di Twitter mengenai upaya tersebut, menunjukkan pesawat-pesawat dan pilot mereka beraksi. NATO bekerja untuk melindungi langit sekutunya di Eropa Timur dengan lebih banyak jet terbang dari pangkalan udara dan kapal induk di seluruh aliansi, dan dengan membawa pencegahan tambahan dan kemampuan defensif. Bunyi keterangan dalam video tersebut. Keterangan lebih lanjut dalam video itu mengatakan, NATO juga memasok kehadiran pertahanan konstan dan memantau wilayah udara di Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, dan Rumania. Semua negara itu berada di atau dekat sayap timur NATO di dekat Rusia. Dua anggota NATO Timur, Estonia dan Latvia, berbagi perbatasan dengan Rusia, sementara Putin belum secara definitif menyuarakan rencana untuk memperluas operasi militer khusus di Ukraina. Dia mengatakan bahwa negara-negara yang menciptakan ancaman strategis terhadap Rusia selama konflik harus mengharapkan serangan balasan. Stasiun televisi pemerintah Rusia dan beberapa sekutunya telah membuat ancaman langsung terhadap anggota NATO Polandia. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky memperingatkan saat berpidato di KTT NATO 2022 di Madrid, Spanyol, bahwa tidak memasok Ukraina dengan sistem artileri modern dan senjata lainnya dapat mengakibatkan aliansi militer NATO menghadapi perang tertunda dengan Rusia. Siap hadapi Perang Dunia III, NATO lakukan patroli udara, imbas potensi serangan lanjutan Rusia. Belum tuntas konflik Rusia dan Ukraina yang telah memasuki bulan kelima, rupanya Rusia kembali meluncurkan ancaman dunia Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga ini terkuat ketika pejabat Rusia yang bernama Andrei Gurylev memberikan pernyataannya bahwa Rusia akan melebarkan peperangannya di luar Ukraina. Mengetahui hal itu, NATO lakukan patroli udara siap hadapi Perang Dunia Ketiga imbas potensi serangan lanjutan Rusia di luar Ukraina. Pada Kamis 4 Agustus, NATO memperlihatkan upayanya menghadapi serangan dari Rusia. Upaya NATO yang diperlihatkan dengan menunjukkan pesawat tempur dan jet terbang. Dilansir dari Newsweek, NATO memiliki tujuan untuk melindungi langit sekutunya di Eropa Timur dengan lebih banyak jet terbang dari pangkalan udara dan kapal induk di seluruh aliansi. Dan dengan membawa pencegahan tambahan dan kemampuan defensif, NATO juga memasok kehadiran pertahanan yang konstan dan memantau wilayah udara di atas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, dan Rumania, yang semuanya berada di atau dekat sayap timur NATO di dekat Rusia. Beberapa anggota NATO Timur, Estonia, dan Latvia berbatasan dengan Rusia. Menyusul invasi Rusia ke Ukraina, pasukan NATO siap mengamankan wilayah udara sekutu dari semua ancaman. Meski Putin belum secara definitif menyuarakan rencana untuk memperluas operasi militer khusus di Ukraina, Putin mengatakan bahwa negara-negara yang menciptakan ancaman strategis ke Rusia selama konflik harus mengharapkan serangan balasan. Bahkan televisi pemerintah Rusia dan beberapa sekutunya telah membuat ancaman langsung terhadap anggota NATO Polandia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengakui ancaman bahwa perang Rusia yang diperluas dapat menimbulkan ke negara-negara NATO. Saat berbicara pada konferensi pers di KTT NATO 2022, Stoltenberg mengatakan bahwa perang skala penuh antara NATO dan Rusia akan menyebabkan penderitaan, kerusakan, kematian, kehancuran pada skala yang jauh. Jauh lebih buruk daripada apa yang kita lihat di Ukraina hari ini. Dan Stoltenberg mengatakan bahwa aliansi siap untuk melindungi setiap inci wilayah NATO dan setiap serangan yang memicu tanggapan penuh dari seluruh aliansi. Pada bulan Juni, Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan menempatkan pasukan permanen pertamanya di sisi timur NATO karena khawatiran terus meningkat atas potensi perang antara Rusia dan aliansi 30 anggota agresi Rusia di Ukraina. Juga telah mendorong beberapa negara Eropa Timur untuk bergerak maju dengan kesepakatan untuk membeli sistem roket artileri mobilitas tinggi dari Amerika Serikat. Presiden Vladimir Putin menandatangani doktrin maritim Rusia yang menganggap Amerika Serikat dan NATO sebagai ancaman keamanan utama mereka. Doktrin maritim Rusia yang baru menetapkan peningkatan kegiatan di Kutub Utara. Doktrin baru ini membayangkan diversifikasi dan peningkatan aktivitas maritim di Kepulauan Spitsbergen, Franz Josef Land dan Novaya Zemlya, dan Pulau Wrangel. Tulis dokumen itu seperti dilansir TASS. Amerika Serikat dan sekutunya dinilai membatasi akses Rusia ke sumber daya laut dunia dan jalur transportasi laut yang sangat penting. Keinginan AS untuk mencapai supremasi angkatan lautnya juga menjadi sorotan. Berbicara pada Hari Angkatan Laut Rusia di bekas ibu kota Kekaisaran St. Petersburg yang didirikan oleh Tsar Peter the Great, Putin memuji Peter karena menjadikan Rusia kekuatan laut yang hebat dan meningkatkan posisi global negara Rusia. Setelah memeriksa armada Angkatan Laut, Putin membuat pidato singkat berisi peringatan bahwa Rusia memiliki kekuatan militer untuk mengalahkan setiap agresor potensial.
Sesaat sebelum pidato, ia menandatangani doktrin Angkatan Laut baru setebal 55 halaman yang menetapkan tujuan strategis Angkatan Laut Rusia termasuk ambisinya sebagai kekuatan maritim besar meluas ke seluruh dunia. Ancaman utama bagi Rusia, kata doktrin itu adalah kebijakan strategis AS untuk mendominasi lautan dunia dan gerakan aliansi militer NATO lebih dekat ke perbatasan Rusia. Rusia dapat menggunakan kekuatan militernya secara tepat untuk situasi di lautan dunia juga kekuatan lunak lainnya seperti alat diplomatik dan ekonomi, habis kata doktrin itu. Mengakui bahwa Rusia tidak memiliki pangkalan angkatan laut yang cukup secara global. Prioritas Rusia adalah mengembangkan kerjasama strategis dan angkatan laut dengan India, serta kerjasama yang lebih luas dengan Irak, Iran, Arab Saudi, dan negara-negara lain di kawasan itu, menurut doktrin tersebut. Pidato Putin tidak menyebutkan konflik di Ukraina, tetapi doktrin militer membayangkan penguatan komprehensif posisi geopolitik Rusia di Laut Hitam dan Azov. Doktrin tersebut juga menetapkan Samudra Arktik sebagai wilayah yang sangat penting bagi Rusia. Garis pantai Rusia yang luas sepanjang 37.650 km yang membentang dari Laut Jepang hingga Laut Putih juga mencakup Laut Hitam dan Laut Kaspia. Putin mengatakan pengiriman rudal jelajah hipersonik Zircon ke frigat Laksamana Gorskov akan dimulai dalam beberapa bulan. Lokasi penempatan mereka akan tergantung pada kepentingan Rusia, katanya. Sementara Putin belum secara definitif menyuarakan rencana untuk memperluas operasi militer khusus di Ukraina. Dia mengatakan bahwa negara-negara yang menciptakan ancaman strategis terhadap Rusia selama konflik harus mengharapkan serangan balasan. Stasiun televisi pemerintah Rusia dan beberapa sekutunya telah membuat ancaman langsung terhadap anggota NATO Polandia.